Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwana Arahim dengan NIM 18 14 10 183. Saya akan menjawab pertanyaan UTS dari MK Pasar Modal Syariah. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi pasar modal syariah dan ceritakan tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia. Definisi pasar modal syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hadirnya pasar modal syariah di Indonesia tidak terlepas dari fakta mengenai penduduk Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, sehingga kebutuhan mengenai investasi pasar modal berbasis syariah pun dipertimbangkan. Pasar modal syariah pun diterbitkan pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2000, Jakarta Islamic Index diresmikan oleh PT Dana Reksa Investment Management yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Indeks tersebut ditujukan untuk memandu investor yang ingin menanamkan modal investasinya dengan cara syariah. Investor pun dimudahkan dengan tersedianya saham-saham yang berprinsip syariah untuk sarana investasi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan pedoman pelaksanaan investasi untuk dana reksa Dana Syariah melalui Fatwa Nomor 20 DSN MUI 4 Tahun 2001. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia juga dapat terlihat dengan berkembangnya institusi yang mengatur pasar modal syariah ini, yaitu diawali dengan MOU antara Dewan Syariah Nasional MUI dengan Bapepam pada tahun 2003. Perkembangan ini pun berlanjut sampai pasar modal syariah menjadi bagian dari struktur organisasi Bapepam di tahun 2004. Kemudian, tanggal 7 Mei tahun 2008, pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk penerbitan suku atau surat berharga syariah negara. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah pada pasar modal syariah. Syirkah atau musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah dan musyarakah meskipun sama-sama kerjasama bisnis, namun ada perbedaan kedua akad tersebut. Dalam syirkah, masing-masing pihak ikut menanam modal dan kinerja, sedang musyarakah, masing-masing pihak ada yang menanam modal saja dan tidak ikut mengelola. Ada pula pihak yang menanam modal sekaligus pengelola modal. Aplikasi akad musyarakah dalam pasar uang syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Bank defisit dengan bank surplus melakukan akad musyarakah. Lalu bank surplus menyertakan modal, bank defisit menyertakan modal dan menjadi pengelola, dan hasil bisnis dibagi kedua pihak sesuai jumlah modal dan kinerja. Sedangkan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dua pihak yang dituangkan dalam akad atau kontrak. Jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Aplikasi akad mudharabah dalam pasar uang syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Bank yang defisit dengan bank surplus melakukan akad mudharabah atau bagi hasil dalam suatu proyek bisnis. Kemudian bank surplus sebagai pemilik modal dan bank defisit sebagai pengelola modal. Hasil bisnis dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang telah disepakati. Pertanyaan ketiga, jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, sebagaimana dalil fikih yang artinya pada dasarnya, pada segala sesuatu, itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot dalam bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW tidak boleh berbuat kemudorotan dan tidak boleh pula membalas kemudorotan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Pertanyaan keempat, jelaskan definisi dari fatwa dan jelaskan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Secara umum, fatwa didefinisikan sebagai pendapat atau penjelasan alim ulama terhadap permasalahan dalam penerapan hukum Islam. Biasanya, fatwa dikeluarkan apabila ada pihak yang meminta atau memohon fatwa terhadap suatu kejadian atau sesuatu yang akan dilakukan oleh pihak peminta. Meskipun demikian, fatwa dapat dikeluarkan tanpa diminta jika ada masalah penerapan atau kepastian prinsip-prinsip Islam yang terjadi di masyarakat sehingga memerlukan sebuah fatwa sebagai penjelasan atau paduan. DSN atau Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Peran atau tugas dari DSN adalah menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.